Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Andini, NIM 304. Saya Liza Priela, NIM 291. Di sini kami akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta kekayaan. Kejahatan terhadap harta kekayaan dalam KUHP terdapat pada buku 2 tentang kejahatan, yaitu bab 22, pencurian, bab 23, pemerasan dan pengancaman, bab 24, penggelapan, bab 25, perbuatan curang, bab 26, merugikan orang berpiutang atau yang mempunyai hak, bab 27, menghancurkan atau merusak barang, bab 30, penadahan. Kejahatan terhadap harta kekayaan sendiri diartikan sebagai suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain. Setiap tindak kejahatan memiliki unsur-unsur tersendiri, baik yang subjektif atau objektif. Keberadaan unsur-unsur tersebut menjadi parameter seseorang terdakwa tertuduh melakukan tindak pidana kejahatan. Perbedaan pokok antara macam-macam tindak pidana tersebut adalah: 1. Pencurian atau diefstal, yaitu mengambil barang orang lain untuk memilikinya. Yang kedua, pemerasan atau afpersing, yaitu memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu. Yang ketiga, pengancaman atau afdragging, yaitu memaksa orang lain dengan ancaman untuk memberikan sesuatu. Yang keempat, penipuan atau afflicting, yaitu membujuk orang lain dengan tipu muslihat untuk memberikan sesuatu. Yang kelima, penggelapan barang atau verduistering, yaitu memiliki barang bukan haknya yang sudah ada di tangannya. Yang keenam, merugikan orang yang berpiutang, yaitu sebagai orang yang berpiutang berbuat sesuatu terhadap kekayaan sendiri dengan merugikan si berpiutang atau kreditor. Yang ketujuh, penghancuran atau perusakan barang, melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Kedelapan, penadahan, yaitu menerima atau memperlakukan barang yang diperoleh orang lain secara tindak pidana. Menurut KUHP, delik pencurian dibedakan atas 5 macam, yaitu 1. Delik pencurian dalam bentuk pokok, 2. Delik pencurian dengan unsur-unsur memberatkan, 3. Delik pencurian ringan, 4. Delik pencurian dengan kekerasan, 5. Delik pencurian dalam keluarga. Delik pencurian dalam bentuk pokok. Dalam pasal 362 KUHP, barang siapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana 5 tahun atau denda paling banyak Rp500.000. Pencurian dalam bentuk pokok ini mengandung unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif: 1. Barang siapa H, yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana. H biasa diartikan barang siapa dalam artian manusia, karena pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku pencurian merupakan suatu Vrijheidsstraf, yakni suatu pidana yang bertujuan untuk membatasi kebebasan pelaku. Dan pidana denda merupakan suatu Vermogensstraf, yaitu pidana yang bertujuan untuk mengurangi harta kekayaan pelaku. Vrijheidsstraf dan Vermogensstraf hanya bisa ditimpakan kepada manusia, karena yang dapat dikurangi harta kekayaan sebagai suatu pidana ini bukan hanya manusia saja. Maka ada yang mengartikan barang siapa atau H ini manusia atau suatu badan hukum. Lamintang menyalahkan pendapat bahwa suatu badan hukum bisa dijadikan pelaku pencurian, dengan alasan karena dalam penjelasan tentang pembentukan pasal 59 KUHP mengatakan suatu tindakan pidana itu hanya dapat dilakukan oleh seorang manusia. Anggapan seolah-olah suatu badan hukum itu dapat bertindak seperti seorang manusia tidak berlaku di bidang hukum pidana. Yang kedua, mengambil atau wergemen, artinya membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain. Jadi barang tersebut harus bersifat digerakkan, dapat diangkat dan dipindahkan. Adapun istilah mencuri tanah, itu maksudnya memiliki tanah tanpa hak. Kemudian apabila pencopet memasukkan tangannya ke dalam tas orang lain dan memegang dompet uang yang tersimpan di tas dengan maksud
memiliki, akan tetapi si pencopet keburu diketahui pemilik, maka si pencopet itu dituntut dengan percobaan pencurian, bukan pencurian. 3. Suatu benda, enik, artinya ada benda yang diambil pelaku. Adapun yang dimaksud dengan benda itu harus berharga dan bernilai bagi korban. Barang yang diambil itu tidak terbatas mutlak milik orang lain, tetapi juga sebagian dimiliki si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu harta warisan yang belum dibagi, dan si pencuri merupakan juga ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Yang keempat, sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain, dat geheel of gezelligheid an een ander te behoort. Artinya barang tersebut bukan milik pelaku, tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Jika barang itu milik si pencuri atau barang temuan, maka tidak termasuk pencurian. Unsur subjektif, yaitu menguasai benda tersebut dengan melawan hukum. Menteri Kehakiman menyatakan bahwa yang dimaksud dengan okmerk atau maksud dalam pasal 362 ialah naste, dul, ataupun dalam doktrin disebut big comment. Okmerk atau maksud lebih lanjut, maksud menguasai barang, berarti untuk memiliki bagi diri sendiri atau dijadikan sebagai barang miliknya. Menurut Wirjono, ada suatu kontradiksi antara memiliki barang dan melawan hukum. Memiliki barang itu berarti menjadikan dirinya pemilik, sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum. Karena kalau melanggar hukum, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang. Oleh karena itu, Wirjono mendefinisikan memiliki barang dengan melawan hukum tersebut adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan itu si pelaku melanggar hukum. Mr. Tresna merumuskannya sebagai berikut, bahwa yang mengambil itu bermaksud untuk memiliki barang itu. Artinya, terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya. Bahwa memiliki barang itu harus tanpa hak. Artinya, dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain. Yang mengambil itu harus mengetahui bahwa pengambilan barang itu tanpa hak. Tindak pidana pencurian dengan unsur yang memberatkan diatur dalam pasal 363 KUHP. Pencurian dalam tindak pidana pencurian dengan unsur memberatkan mempunyai arti yang sama dengan pencurian dalam bentuk pokok. Akan tetapi, pencurian itu ditambahi unsur lain yang telah tercantum pasal 363 KUHP yang bersifat memberatkan pelaku. Sehingga ancaman pidananya lebih berat dari pidana pencurian dalam bentuk pokok, yaitu pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Adapun yang termasuk pencurian tersebut adalah sebagai berikut. A. Pencurian ternak. B. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. C. Pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tapi tidak diketahui atau tidak dihendaki oleh yang berhak. D. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. E. Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. F. Jika pencurian yang tercantum dalam butir C disertai dengan salah satu dalam butir D dan E, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemajuan teknologi informasi yang menjadi starting points dari keberadaan cybercrime, kejahatan dunia maya, secara yuridis dapat membawa dampak pada hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Perhatian terhadap cybercrime tersebut dikarenakan dampak dari adanya cybercrime bersifat negatif yang dapat merusak terhadap seluruh bidang kehidupan modern saat ini.
Oleh karena kemajuan teknologi komputer menjadi salah satu pendukung kehidupan masyarakat. Bahkan kekhawatiran dampak negatif dari keberadaan cybercrime ini secara internasional pernah diutarakan dalam International Information Industry Congress 2000 Millennium Congress di Quebec yang menyatakan bahwa cybercrime is a real growing threat to economic and social development around the world. Information technology touch every aspect of human life so can electronically enable crime. Kejahatan dunia maya merupakan suatu pertumbuhan nyata yang mengancam pembangunan ekonomi dan sosial dunia. Teknologi informasi menyentuh setiap aspek kehidupan manusia yang secara elektronik dapat menimbulkan kejahatan. Dalam hal pencurian atau pembobolan sistem komputer yang dimaksudkan untuk mendapatkan uang tunai melalui transfer dapat diterapkan pasal 363 KUHP, di mana dalam pasal tersebut memperluas pengertian kunci palsu dan perintah palsu sehingga password atau passkey yang digunakan dalam pencurian tersebut termasuk di dalamnya. Delik pencurian ringan yang diatur pada pasal 364 KUHP yang berbunyi perbuatan yang diterapkan pada pasal 362 dan pasal 363 butir kelima apabila tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25 diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama 3 bulan atau pidana denda Rp250. Tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih Rp25. Akan tetapi, dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah. Rp250 dari rumusan ketentuan pidana di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud pencurian ringan itu dapat berupa tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, tindak pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Yang ketiga, tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya. Yang keempat, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu atau serangan palsu. Dengan syarat tidak dilakukan di dalam sebuah rumah tempat kediaman. Tidak dilakukan di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman. Nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari Rp250. Sedangkan untuk waktu sekarang, nilai dari benda ditentukan sesuai dengan kelayakan dan kepantasan pada waktu sekarang. Kesimpulan, setelah dipaparkan penjelasan tentang pencurian dan penggelapan di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut. Pencurian dalam rumusan KUHP adalah tindakan kejahatan yang meliputi unsur-unsur barang siapa, mengambil suatu benda, sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain, dan memiliki benda tersebut dengan melawan hukum. Penggelapan dalam rumusan KUHP adalah tindak kejahatan yang meliputi unsur-unsur dengan sengaja, barang siapa, mengambil suatu benda, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, menguasai benda tersebut dengan melawan hukum, dan benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan. Perbedaan pencurian dan penggelapan adalah penggelapan dalam KUHP dengan jelas disebutkan sebagai delik kesengajaan, sedangkan pencurian tidak. Benda penggelapan berada pada kewenangan atau penguasaan pelaku, sedangkan barang pencurian berada di luar kewenangan pelaku.